Shalom, kita bersyukur kembali kita bisa berjumpa pada hari Komsel. Kita bersama-sama tetap antusias di dalamnya. Saya mau mengingatkan kembali dalam khotbah pada minggu yang kemarin, yaitu umat kesayangan Tuhan. Ini adalah merupakan rangkaian dari doa puasa selama 2 hari dan sekaligus memulai di dalam tema kita, yaitu test in faith, teruji dalam iman dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dalam kitab Maleakhi, ada 4 hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang mungkin juga dilakukan oleh kita pada hari ini. Yang pertama, kita bisa menemukan tidak mempersembahkan hidup yang sepenuhnya. Terbukti dari peristiwa bangsa Israel memberikan korban persembahan yang jelek, buta, dan pincang kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan yang murahan, yaitu hidup mereka tidak diberikan sebagai persembahan yang terbaik. Apakah itu juga kita alami dalam hidup kita? Dan yang kedua, mereka tidak setia dalam berkeluarga. Padahal Tuhan sudah memberikan satu perintah untuk mereka menikah sesama bangsanya sendiri, tetapi mereka melakukan pernikahan dengan orang-orang luar, kawin campur, dan dikatakan bahkan mereka menikah lebih dari 1 kali, memiliki banyak pasangan, bahkan terjadi perceraian di dalamnya. Saudara, apakah ini juga merupakan bagian yang sedang kita alami? Dan yang ketiga, ketidakjujuran dalam keuangan. Mereka tidak mengembalikan sepenuhnya apa yang menjadi milik Tuhan. Lebih banyak menyimpan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang keempat, yaitu mempertanyakan kondisi yang mereka alami saat mengikut dan melayani Tuhan. Maksudnya, walaupun mereka sudah beribadah, tapi mereka bilang, sia-sia ikut Tuhan. Apa beda sama orang yang gak ikut Tuhan? Demikianlah kehidupan kita. Mungkin ada 4 hal ini yang sedang kita alami, tapi coba kita temukan salah satu dari hal tersebut. Saya cuma ingin katakan, jangan tertuduh, jangan mundur karena merasa bersalah atau tidak layak. Jangan. Namun mari hari ini izinkan itu merupakan ujian iman yang kita alami dan kita mau sungguh-sungguh bertobat di dalamnya. Kenapa? Karena Yakobus pasal pertama ayat 2-4 berkata, biar kiranya kita menganggap kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ujian maksudnya, supaya kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, tidak kekurangan sesuatu pun. Jadi, apa yang kita alami mungkin sama seperti bangsa Israel, jangan itu justru membuat kita mundur, tapi justru kita tahu ada ujian dan kita mau bertobat di dalamnya. Dan ujian itu membuat kita menjadi tekun untuk memperoleh kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan saat ini bersama dengan kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya, dan Dia menunggu kita bertobat dan berbalik kepadanya. Miliki iman yang teguh, setia dalam proses ujian iman, tetaplah berpegang kepada janjinya di dalam hidup kita. Maka saya berdoa dari renungan materi Komsel kita pada hari ini, kita akan lihat Maleakhi pasal 3 ayat 17-18, bahkan Maleakhi 4 ayat 2a memperlihatkan bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Dia mengasihani kita sama seperti seorang Bapa yang mengasihi kita semua. Saudara, saya rindu mengajak kita melihat, mengalami, kita akan mendapatkan tepat pada waktunya. Akan terjadi perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Dan dikatakan kita akan mengalami surya kebenaran dan kesembuhan, pemulihan ada dalam kehidupan kita. Apakah kita percaya ini akan terjadi? Saya rindu di dalam diskusi Komsel kita sungguh-sungguh mau melakukan satu tindakan pertobatan, perubahan hidup. Dan saya mau ajak kita semua di dalam 4 tindakan yang pernah dilakukan bangsa Israel, termasuk juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita saling mendoakan, kita belajar mengakui, dan kita belajar terbuka di dalamnya. Tidak perlu tertuduh, tidak perlu kita juga menilai, menghakimi orang lain. Lihat diri sendiri dan percayalah bahwa proses yang kita alami adalah ujian iman yang akan membawa kita mengalami umat
yang disayang, dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, saya percaya kita semua siap untuk berdiskusi dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.